Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Para pemirsa yang dimuliakan Allah, marilah kita senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita. Salah satunya dengan selalu mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala serta menggunakannya untuk amal ibadah dan kebaikan. Tak lupa, salam dan sholawat selalu tetap terlimpahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan para pengikutnya yang senantiasa istiqomah. Para hadirin yang dirahmati Allah SWT, pada kesempatan kali ini saya akan membacakan sebuah kultum dengan tema orang-orang yang didoakan malaikat. Ada orang-orang yang tertentu yang termasuk orang-orang pilihan. Mereka termasuk ke dalam kriteria khusus yang mendapatkan doa dari para malaikat. Siapa sajakah mereka? Yang pertama, orang yang tidur dalam keadaan bersuci. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang tidur dalam keadaan bersuci, maka malaikat akan bersemayam dalam pakaiannya. Dia tidak akan bangun hingga malaikat berdoa, ya Allah, ampunilah hambamu si fulan karena tidur dalam keadaan suci. Imam Ibnu Hibban meriwayatkan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Shahih At-Targhib wa Tarhib 137. 2. Orang yang sedang duduk menunggu waktu sholat. Tidaklah salah seorang di antara kalian yang duduk menunggu sholat selama ia berada dalam keadaan suci, kecuali para malaikat akan mendoakannya. Ya Allah, ampunilah ia. Ya Allah, sayangilah ia. Hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah. Sahih Muslim nomor 469. Dan yang ketiga, orang-orang yang berada di saf barisan di depan dalam sholat berjamaah. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada orang-orang yang berada pada saf-saf terdepan. Imam Abu Dawud dan Ibnu Husaimah dari Barra bin Azib. Yang keempat, orang-orang yang menyambung saf, tidak membiarkan sebuah kekosongan di dalam saf. Para imam yaitu Ahmad, Ibnu Majah, Ibnu Husaimah, Ibnu Hibban, dan Al-Hakim meriwayatkan dari Aisyah R.A. bahwa Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah dan para malaikat selalu bersolawat kepada orang-orang yang menyambung saf-saf. Hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Shahih Al-Targhib wa Tarhib. Nomor 5, para malaikat mengucapkan amin kepada seorang imam selesai membaca Al-Fatihah. Imam Bukhari meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, jika seorang imam membaca ghairil maghdubi alaihim waladdallin, maka ucapkanlah oleh kalian amin. Karena barang siapa ucapannya itu bertepatan dengan ucapan malaikat, maka ia akan diampuni dosanya yang masa lalu. Sahih Bukhari nomor 782. Nomor 6, yaitu orang yang duduk di tempat sholatnya setelah melakukan sholat. Para malaikat akan selalu bersolawat kepada salah satu di antara kalian selama ia ada di dalam tempat sholat, di mana ia melakukan sholat, selama ia belum batal wudunya. Para malaikat berkata, ya Allah, ampunilah dan sayangilah ia. Hadis riwayat Imam Ahmad dari Abu Hurairah Al-Musnad nomor 8106. Nomor 7, orang-orang yang melakukan sholat subuh dan asar secara berjamaah. Imam Ahmad meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, para malaikat berkumpul pada saat sholat subuh, lalu para malaikat yang menyertai hamba pada malam hari, yang sudah bertugas malam hari hingga subuh, naik ke langit.
dan malaikat pada siang hari tetap tinggal. Kemudian mereka berkumpul lagi pada waktu sholat asar, dan malaikat yang ditugaskan pada siang hari hingga sholat asar naik ke langit. Sedangkan malaikat yang bertugas pada malam hari tetap tinggal. Lalu Allah bertanya kepada mereka, "Bagaimana kalian meninggalkan hambaku?" Mereka menjawab, "Kami datang sedangkan mereka sedang melakukan sholat, dan kami tinggalkan mereka sedangkan mereka sedang melakukan sholat. Maka ampunilah mereka pada hari kiamat." Al-Musnad nomor 9140. Hadis ini disahihkan oleh Syekh Ahmad Syakir. Yang nomor 8, orang yang mendoakan saudaranya tanpa sepengetahuan orang yang didoakan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Doa seorang muslim untuk saudaranya yang dilakukan tanpa sepengetahuan orang yang didoakannya adalah doa yang akan dikabulkan. Pada kepalanya ada seorang malaikat yang menjadi wakil baginya setiap kali dia berdoa untuk saudaranya dengan sebuah kebaikan. Maka malaikat tersebut berkata, 'Amin,' dan engkau pun mendapatkan apa yang ia dapatkan." Diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Ummu Darda radhiyallahu anha, Sahih Muslim nomor 2733. Nomor 9, orang-orang yang berinfak. Tidak satu hari pun di mana pagi harinya seorang hamba ada padanya kecuali dua malaikat turun kepadanya. Salah satu di antara keduanya berkata, "Ya Allah, berikanlah ganti bagi orang yang berinfak," dan lainnya berkata, "Ya Allah, hancurkanlah harta orang yang pelit." Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Abu Hurairah. Sahih Bukhari 1442 dan Sahih Muslim 1010. Nomor 10, orang yang makan sahur. Imam Ibnu Hibban dan Imam At-Tabrani meriwayatkan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada orang-orang yang makan sahur." Hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahih Al-Targhib wa Tarhib. Nomor 11, orang yang sedang menjenguk orang sakit. Tidaklah seorang mukmin menjenguk saudaranya kecuali Allah akan mengutus 70.000 malaikat untuknya yang akan bersolawat kepadanya di waktu siang kapan saja hingga sore, dan di waktu malam kapan saja hingga subuh. Hadis riwayat Imam Ahmad dari Ali bin Abi Thalib, Al-Musnad 754. Nomor 12, seorang yang sedang mengajarkan kebaikan kepada orang lain. Keutamaan seorang alim atas seorang ahli ibadah bagaikan keutamaanku atas seorang yang paling rendah di antara kalian. Sesungguhnya penghuni langit dan bumi, bahkan semut yang di dalam lubangnya, dan bahkan ikan, semuanya bersolawat kepada orang yang mengajarkan kebaikan kepada orang lain. Hadis riwayat Imam Tirmizi dari Abu Umamah Al-Baluli. Demikianlah sedikit yang bisa saya sampaikan, dan semoga ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.